KPU Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih pada pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Rapat koordinasi ini diselenggarakan di salah satu hotel di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Palu Selatan. Baik, selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Jolinda Amoreka. Baik, rekan Hakir. Baik, rekan Jolinda, bisa disampaikan sudah sejauh mana proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Tengah? Baik, rekan Hakir dan juga Tribuners, dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum ke Provinsi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Halima, Komisioner KPU Sulteng mengatakan saat ini data pemilih berkelanjutan di Sulawesi Tengah ada berkisar 2.080.263 pemilih dari data 2.024.041 pemilih. Jadi ada sebanyak 56.222 pemilih yang berhasil untuk ditambahkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan untuk mengikuti pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mendatang. Halimah juga mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkolaborasikan persepsi antar mengenai data pemilih, dan rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa media dari Provinsi Sulawesi Tengah, LSM, dan juga perwakilan dari perguruan tinggi dari Sulawesi Tengah. Halimah berharap masyarakat akan sadar administratif untuk melindungi hak pilih mereka dalam pemilihan umum serentak mendatang. Kembali rekan Hakir. Baik, bisa disampaikan juga rekan Jolinda, permasalahan apa yang dihadapi oleh KPU Sulawesi Tengah selama proses pemutakhiran data tersebut? Baik, rekan Hakir, dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menemukan sejumlah masalah. Di antaranya masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan administratif, terutama masyarakat yang berada di pedalaman. Masyarakat yang berada di pedalaman itu masih belum mendaftarkan dirinya untuk mempunyai KTP, dan KPU Sulawesi Tengah menemukan bahwa petugas pencocokan atau penelitian atau coklit itu kesusahan untuk mendata karena petugas susah untuk menemui masyarakat langsung. Dan juga Halimah juga menambahkan bahwa perpindahan dari penduduk yang masif itu membuat data ganda di KPU itu semakin membuat ribet dari data pemilih untuk pemilihan mendatang. Kembali ke rekan Hakir. Baik, Tribuner, sebelum mengakhiri laporan dari rekan Jolinda mereka, kami akan menampilkan video KPU Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih tahun 2024. Berikut videonya. Semua yang terkait dengan hak-hak kewarganegaraan, agar ada persepsi kita yang sama. Apa bedanya penduduk dengan warga negara? Nah, karena kadang-kadang begini, Bu, masa saya tidak bisa memilih, Bu? Saya kan sudah punya NIK, Bu, belum punya KTP, atau ada yang tidak punya NIK malah. Saya kan warga negara Indonesia. Oke, warga negara Indonesia. Pertanyaannya, buktinya apa? Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas disampaikan bahwa penduduk yang bermukim di suatu negara, kalau imigrasi menjadi kewenangan diserahkannya DAK 2 dan DP 4 dari Kemendagri kepada KPU. Kalau di PKPU 3 itu di tanggal 14 ya, tanggal 14 Oktober 2022 itu semacam pengumpulan gong terkait dengan tahapan penataan dapil dan penetapan alokasi kursi dengan penyerahan DAK.
untuk pemutahiran itu dengan penyerahan DP4. Sayangnya kemarin Tentu saja sudah ada masalah, maka tentunya satu tingkat ke atasnya pengelola administrasi kependudukan juga akan mendapatkan masalah dalam mengadministrasikan data dari penduduk yang sudah punya masalah. Apa sih masalah data penduduk itu? Apa sih masalah penduduk itu? Kadang-kadang masalahnya tidak tertib atau naik, kemudian ketika diadministrasikan pun hasilnya data kependudukan yang tidak tertib. Bukan berarti Dukcapil tidak menertibkan, tapi memang sumbernya tidak tertib. Kalau saya hanya menulis saya sebagai seorang warga negara yang... Demikian laporan reporter tribunpol.com dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih Jolinda Amerika atas laporannya. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Terima kasih kembali rekan Hakir.